Wih. Materialnya yang versi atau mau nonton film dulu? Yang kemarin udah kan? Aku udah marah. Udah masuk. Kehilangan ayah, apa yang akan kita lakukan?
Apa materi nilai? Dirubah apa tentang kampus? Begitulah seharusnya kita kepada kedua orang tua kita. Ada korelasinya nggak antara film tadi dengan tema kita pada malam hari ini? Insya Allah selalu ada. Insya Allah selalu ada. Dengan kita malam hari ini Insya Allah akan membahas tentang agama tak sekedar status. Jadi antum kuliah itu ada ijazah. Kuliah bukan hanya sekedar status, bukan hanya sekedar nama, tapi kuliah harus ada ijazahnya. Apa maksudnya? Kampus hanya sekedar status. Jadi dengan status sekarang, status Anda sekarang apa? Mahasiswa. Ada yang mengatakan mahasantri. Jadi kalau anak SMP itu kan baru siswa siswi SMP. Kalau anak yang masih tidaiyah, alawiyah, aliyah itu para santri, ya, santriwan dan santriwati. Lepas dari SMA, antum yang sudah berjenggot-jenggot itu disebut mahasiswa atau mahasantri. Yang namanya maha itu pasti lebih. Yang namanya maha itu seharusnya lebih, ya, lebih segalanya. Gitu. Ya, hati-hati dengan statusmu. Memperoleh banyak kemudahan. Karena kan setelah di sini kan kemudahan terlalu banyak, tidak? Kemudahan terlalu banyak. Tapi saya pikir gambaran beberapa pesantren yang sangat minim sekali. Kenapa? Kita dengan antum. Mana anis kalian? Gimana 5 anak antum sana ini? Cuma mau? Antum mau nama siapa? Ketiga. Antum sempat disuruh bongkar itu. Oh sempat. Ngerasain ya? Banyak kopi WC dengan kopi itu sempat. Yang sudah pernah merasakan seperti itu bisa membandingkan fasilitas. Ya, di sini mau apa loh? Terminal dekat, ya, nyantri jadi anak terminal, nah, ya kan? Nyantri apa? Nyambi parkir, ya kan? Bisa. Oh gampang, antum nongkrong depan museum modal sempitan dapat duit, ya kan? Museum, ya. Sudah kiri sudah ada provisor, ya. Ya, itu ada tapi dengan fasilitas yang ada itu ada, ya, ada. Yang punya apa? Yang punya laptop WiFi 47, ya. Makanya. Tapi kadang-kadang itu tidak menimbulkan sebuah kepuasan. Ya. Di sini sudah disediakan WiFi, pinginnya yang netnya keluar, ya kan? Ayalah itu. Kalau satu ahad itunya sudah nggak datang semua. Satu ahad sore datang rusuh-rusuh, ya kan? Ya baru berapa orang. Ya, ada dengan fasilitas itu. HP sekarang Android aja udah murah, ya kan? HP saya sampai hancur ini belum ganti-ganti. Saya HP-nya jauh lebih di bawahnya Pak. Ya. Kenapa? Kemarin Anda sempat pakai Android. Ternyata itu
melalaikan. Terkenal pakai Android, pinginnya itu Facebookan. Ya pingin saya itu ya, mungkin Android juga merasakan seperti itu. Jangankan yang Android itu ya, kreatif Cina yang kayak gini aja sudah bisa Facebookan, ya kan? Yang jadul-jadul itu. Pokoknya kalau sudah Sabtu dan Minggu itu terkenal buka Facebook, terus anak mahasiswa saya ketawa. Nggak kayak on ya, nggak paham pula. Itu mana itu? Tapi itu bisa sakit. Biasanya kan mau udah langsung udah sakit. Memperoleh banyak kemudahannya sih ada. Nah, mahasiswa itu orang paling sering menganggap antum itu orang yang terpelajar dan cerdas. Padahal dong, sudah. Ini anggapan masyarakat, hati-hati dengan anggapan ini. Ya, anak masih dengan antum kawan anak KKN, namanya KKN harus tertuju kan? Nah, itu di kampung, di Purwodadi Bising, ya di Purwodadi Bising. Itu masyarakat menganggap yang namanya anak kuliah itu bisa segalanya. Ya kan? Bukan hanya gotong royong itu hanya nomor sekian. Lalu dianggap bisa segalanya. Makanya teman saya yang saya ceritakan itu 2 bulan KKN berganya cuma sekali azan. Itu pun nangis. Hanya sekali azan. Coba. Itu nangis. Gitu. Yang satunya yang 2 cewek itu suruh kenalan, itu keringatnya itu sudah dosa pokoknya. Padahal masyarakat menganggap dia seorang mahasiswa, dianggap tahu, terpelajar dan cerdas. Jadi apapun yang dipertanyakan kepada dia harus bisa menjawab. Itu ingat loh. Antum apalagi maaf ini, dia itu sudah punya nama loh. Antum melamar ke anak orang gitu. Ini mana dari dia? Itu langsung diterima. Kalau antum nggak diterima bilang kan? Antara kira-kira dia ya pantalan. Itu ngelamar Elizabeth itu namanya. Masa Pak? Kita ada ya, itu jadi hati-hati. Ihsannya gitu ya ihsannya. Belum lama dari sini suruh pulang suruh beban, ya kan? Untung bisa, ya kan? Beban Jumat. Kalau sampai nol kalau uang mayat turun, ya kan? Itu beban Jumatnya, ya kan? Maaf, belum khotib turun tapi kita pemakzulan belum buka itu. Hati-hati. Gitu. Jangan untuk pulang itu hanya sekedar bisanya cuma azan doang. Jangankan azan cuma iqamah. Ya, hati-hati. Ini jangan sampai kita itu ngampus hanya sekedar dihormati sebagai pahlawan pembela rakyat. Kalau yang namanya mahasiswa itu kan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan tausiah, bisa memberikan contoh pelajaran. Makanya kalau antum pulang bisa membawa sebuah perubahan, memberikan sebuah perubahan ya, itu yang namanya ngampus hanya statusnya doang. Ya. Tidak akan pernah dianggap pengangguran. Ya. Yang namanya mahasiswa harus kreatif, harus kreatif. Saya punya istilah ya, jadilah kiai itu yang nolong bukan ngadong. Ya, jadilah kiai yang nolong bukan ngadong. Nanti juga nanti ada yang jadi ustaz. Ya, jadilah ustaz yang nolong bukan ngadong. Atau jadi santri yang nolong bukan ngadong. Paham kan? Nah, nolong bukan nyolong loh ya. Jadilah satu yang nolong. Salah. Itu pasti kupingnya ganjel. Ya. Itu mahasiswa itu jangan sampai pengangguran.
jauh. Kamu seperti itu, alumni Unila S1 ekonomi jajar, jurusannya ekonomi. Itu ya seharusnya tidak ada kamus yang ngatur, ya. Tidak ada kamus yang ngatur. Kalau saya pengangguran, mengapa dari pengangguran itu diceritakan sendiri dari penganggurannya itu? Kalau apa tuh? Adek. Kalau jemput dia tadi. Ada dengan kakak yang bedanya apa? Jemput dia tadi. Antumnya full datang atau dia yang belum saya pikir anak SMP ya, tidak akan berat-berat pengalaman. Kuntilanak gitu jadi switching kok. Apa tadi kuntilanak? Kita bicarakan di belakang Praiman, tenang aja. Yuda, nanti kita suruh di permen kota. Dan anak kos yang menderita dan layak dikasihan. Ya kadang-kadang kan yang gitu ya kayak itu itu. Sana sini, datang sana, silaturahmi padahal ada waktu makan siang. Silaturahmi lagi di sana, pas makan. Ya, biasanya silaturahmi satunya pas sarapan. Tapi sudah zuhur tenang, santai dulu, silaturahminya. Pada zuhur silaturahmi lagi. Silaturahmi itu beribadah. Ya, jangan sampai seperti ini ya. Padahal, ya. Ini ada 4 kiat kita supaya ngampus itu tidak hanya sekedar satu. Yang pertama apa? Kenali potensi umum dan potensi spesialisme. Anda mesti punya potensi. Masing-masing Anda itu punya potensi. Hanya kadang-kadang potensi itu keluarnya terlambat. Ya. Potensi itu keluarnya terlambat. Apa? Dulu, karena waktu sekolah itu paling takut kalau yang namanya suruh kultum. Kalau suruh kayak gini, itu yang paling takut. Lebih baik saya ambil air atau cuci piring daripada suruh kultum. Kalau jatahnya saya kultum, ini jangan ditiru ya. Kalau dulu jatahnya saya kultum, ya. Muhadzarah di depan umum pada hari itu muhadzarah, saya itu ngomong anaknya Ustaz. Dipanggil Yasin, tinggi dong anaknya. Ustaz nggak marah. Itu jangan ditiru. Itu jangan ditiru. Itu trik politik. Itu penyelamatan diri seperti itu. Ternyata biasa bukannya sombong. Ternyata kalau potensi itu digali ada juga. Ya kan buktinya saya ngomong gini, nggak pipis tuh. Artinya tidak potensi kita untuk ngomong itu ada. Ya, gitu. Saya paling nggak berani itu kalau suruh jadi imam, kecuali imam asar dan zuhur. Terus terang saya nggak pede kalau suruh jadi imam. Padahal baca saya baru. Ya kan bebek Rasulullah tuh ya. Tahu bebek Rasulullah? Siapa lagi yang harus diri sendiri kalau dibanding dia? Kenali potensi umum pada diri Anda atau potensi yang spesialis. Contohnya, antum kenal yang namanya ada tukang pijitnya Gus Dur. Ya. Itu orang Cina. Ya, tukang pijit. Aslinya dia itu pengusaha. Ya, aslinya pengusaha. Tapi karena dia punya potensi khusus tentang pijat, menawarkan diri dari tukang pijitnya Gus Dur. Tatkala pijat itu dia merayu Gus Dur bagaimana bisa mencairkan uang di bank 3 triliun dengan pakai proposal itu. Sampai sekarang
Nasir namanya. Itu orang Cina, pemborong, pengusaha, tapi dia mendekati Gus Dur melalui hijab. Ternyata dia punya potensi khusus. Namanya si siapa? Susanto kan bisa ngaji, tapi juga bisa rupiah. Itu bisa sumber uang, ya kan? Mengobati orang, ya kan? Kemarin yang ikut siapa aja? Susanto, apa lagi? Nah, itu yang namanya kiai itu dituntut serba bisa, ya kan? Kiai, Mbah Kiai. Ya, Mbah Kiai, namanya Mbah Kiai itu kiai yang selalu menambahi, nambah itu namanya Mbah Kiai. Ya. Nah, dituntut serba bisa, itu potensi spesial bagi seorang kiai. Saat istri saya nggak gini, anak saya nggak gini, padahal itu mikir siapa ini. Tapi kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Kenali potensi umum dan potensi spesialisme. Mahasiswa seperti itu. Yang punya potensi dagang, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Istri saya dulu tak suruh dagang, itu malu-malu. Saya bilang, Dek, saya dibesarkan itu dari es-balon. Iya, saya nggak malu-malu. Saya itu dibesarkan dari es-balon. Coba kamu dagang. Dagang dia pertama itu buat es teh. Cukup cuma 10 bungkus habis, ya. 10 bungkus itu nggak habis teh apa itu gula sekilo nggak mungkin. 10 bungkus paling 4 kilo. 10 bungkus itu. Kalau sekilonya 10.000 berarti 4 kilo 2.100. Es cukup 1 gelondong, harganya 1.000 tambah 2,5 3,5. Itu esnya dijual per bungkus 2.000. Ada 10 bungkus 20.000, dikurangi modal 3,5, masih bisa. Nah, kipas toh itu sambil engkang-engkang sambil ngorok itu sudah dapat 16.000. Besoknya buat 15 bungkus habis, buat lagi 20 bungkus habis. Enak ya dijaga belum tahu jaga kasih tutup tadi. Potensinya ternyata ada, ya, potensinya ternyata ada. Itu kita kerja antri gula. Nih mau ikut jualin gula nggak? Gula itu di pasaran kan kisaran 13 sampai 14.000 kilo. Sekarang dagang ngasih harga 10.500. Kata istri saya, tak jual 11.500 per kilo nggak rugi. Nah itu lagi sebenarnya, mana yang aja. Gula murah, 11.500. Hubungi nomor ini, selesai besoknya 5 kilo nih, 5 kilo nih, ya kan? 5 kilo kalau ada 10 kilo, ada 10.000, duduk manis di rumah, ya, yang senyumnya itu amin. Potensi yang tidak kelihatan, gitu. Jangan jadi santri, jadi mahasiswa itu jangan nongkrong, ya, hardolin, ya kan? Jadi mahasiswa hardolin. Ke kampus, ke dapur, lihat ada nasi dimakan enggak? Ya kan? Di kampus duduk ada dosen kuliah, enggak ada dosen, nah, ya kan? Cuma ke kamar, kasur berantakan, dirapiin langsung. Nah, itu hardolin. Nanti keluar dari situ gemuk badannya, enggak gemuk otaknya, gitu? Nah, insya Allah aman enggak? Ya. Potensi umum mahasiswa nih, sama fisik yang tangguh dan membuat mobilitas, dengan mobile. Yuda itu orangnya yang mobile. Saya berangkat ketemu di ketemu merah. Bisa izin, kalau jadi bisa izin. Oh, sebab itu ketemu gitu, set. Yuda itu kayak gitu. Walau jalan macet, dia bisa lihat kolong. Itu hebatnya Yuda seperti itu. Untungnya badan kecil ya, fisik yang tangguh gitu. Dulu anak kuliah itu musuhnya dodol.
ambil dodol dari Bumi Ayu, saya masukkan seluruh supermarket di Bandar Lampung. Makanya saya dulu itu terkenal jual pun kecil jadi juragan. Padahal itu di utang semua. Orang nggak tahu kalau itu di utang, tahunya itu juragan. Habis bayaran ada abang-abang, ya semua supermarket, Pak, nah beli bakso, nah kita tinggal dulu, harus beli bakso, jadi, bos kecil, iya kan? Kita masih tangguh. Saya sekarang suruh mikul dodol ya mikir. Masih ada intelektual yang memadai, ya. Otak itu masih encer, ya. Otaknya masih encer, objektif, ya. Dari mahasiswa itu potensi umum mahasiswa itu objektif. Ya, saya kuliah itu 14 semester, 7 tahun. Ya. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Sampai sekarang dosennya itu masih hidup. Saya nggak akan masuk IAIN selama dosen masih hidup. Sampai sekarang masih bertentangan sama dia. Yang mengatakan itu Pak Wisnu Aman Haji. Solidaritas yang tinggi. Ini potensi mahasiswa. Ya, solidaritas yang tinggi. Gimana ini solidaritas yang tinggi? Empati. Ya. Ada rasa empati. Tadi waktu saya nonton Pak Wasito di bandara, terjadi kemacetan. Pas di jembatan Nata. Ternyata apa? Di situ ada mobil truk kayu. Itu jejer-jejer berhenti. Gara-gara yang di depannya banyak utang. Solidaritas bersama sopir truk. Bagus, dibantu. Jangan salib-salib, tapi itu solider. Nanti pernah di Saritan Natal itu dulu di situ ada pos TPR. Ya, pos TPR itu dulu ada di situ. Yang orang jual-jual dawet itu dulu pos TPR. Satu saat mobil busuk itu dekat sama TPR itu dimintain. Ya, kontribusi. Undang-undangnya itu pos TPR sudah ditutup, tapi masih berjalan. Akhirnya apa? Kumpul semua, semua sopir tukang kumpul di situ. Itu posnya ditarik pakai seling robot. Solidaritas yang tinggi terhadap sesama sopir tukang. Tahun 2002, ya, preman Raja Basa habis. Ya, karena ada 3 orang tentara baru pulang dari Aceh, dieteng-eteng orang preman. Solidaritas. Lalu pulang dari Aceh turun dari bis, tarik sana sama preman, tarik sini, tarik sana. Marah dia, diantem premannya balas. Gak apa-apa, kamu uang tanggungan. Datang lagi pakai ikan truk. Ikan truk itu. Ya, langsung bahasa itu habis. Semua orang kuasa yang ada itu. Pokoknya kalau ada orang pemuda gaya langsung wah. Habis itu seminggu itu nggak ada kegiatan. Nggak ada pesalu, nggak ada itu. Solidaritas. Nah, potensi kecerdasan individual, linguistik, bahasa, ya. Sekarang belajar komunikasi. Untuk mahasiswa belajar komunikasi. Karena modal komunikasi itu luar biasa. Kalau Anda punya potensi komunikasi itu sangat luar biasa, nanti akan berguna di hari nantinya. Jangan diem, ya. Bagaimana kita akan dapat kalau kita tidak mempunyai kemampuan komunikasi? Nah, maksud saya komunikasi ini, bagaimana kita dakwah dengan kita harus bicara dengan kaum itu dengan bahasa kaumnya, ya, dengan bahasa kaumnya. Kita disuruh ceramah masyarakat Jawa, harus bisa bahasa Jawa, ya kan? Walaupun hanya sedikit. Kita masuk ke komunitas Lampung, harus bahasa Lampung, ya, walaupun sedikit. Kalau kita bablas nggak tahu ilmu komunikasi, linguistik itu tadi, maka kita akan termakan. Ya, manfaat mobil logos kaumi salima minum. Karena siapa paham dengan bahasa kaumnya, maka dia akan selamat dari kaum itu. Makanya kalau ke pasar tanya dia dulu itu pedagang kita apa? Padang, pakai baju padang. Baik, kan? Ya.
murah duit kok. Kan ya? Dan setelah itu udah ngomong segitu aja kan? Bahasa Indonesia. Nah dulu itu jembatan Kota Bumi itu, jembatan layang, itu jembatan yang paling lama dibangun. Di sini preman kok. Setiap mobil yang lewat itu harus dimintai salam. Zaman dulu 500-an. Waktu itu ada saya sudah di itu, tanya ke mobil, minta dari pintu, tenang aja Pak Supir, saya ngasih dari pintu. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Halo, selesai kasih, lewat, aman. Pulangnya pas mau dimintai, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Lewat, lewat. Selesai, yang penting yainya itu aja. Nggak usah menyewanya. Terus otomatis yang logis, hitungan yang tepat. Ya. Ya. Spesial visual. Visual apa sih? Hah? Apa visual? Nah, cara pandang, cara terawang, analisa yang tepat. Ya. Seperti itu. Kalau saya kayak gini, resikonya gini, untungnya gini, kita harus satu. Jangan bisa. Mama lagi nestesis. Gerak. Hah? Gerak. Iya. Ya. Jadi istilahnya ya dengan bahasa lain mobil itu lah. Ya. Nah, ya ini umum. Yang personal. Ini namanya Jawa Fabia. Ya, Jawa Fabia. Jadi kalau saya amati itu anak-anak itu macam-macam jenisnya. Ada anak perayu, ya. Ada anak yang orang dimanapun dia tempat, dimanapun dia berada aman, karena dia pandai membawa diri. Di lingkungan Lampung aman, lingkungan Sunda aman, lingkungan Mendo aman, lingkungan Jawa aman, lingkungan Batak aman, lingkungan Bali aman. Dia bisa membawa diri. Tapi ada anak yang hanya fokus satu, hanya satu suku. Ya. Orang Jawa dia hanya bisa hidup di lingkungan Jawa. Masuk ke lingkungan yang lainnya itu seperti pitik sama patok ayam. Nggak bisa gerak apa, ya. Dia nggak bisa mengeluarkan potensi dirinya. Ya. Ini intrapersonal dan interpersonal. Ya, kalau personal potensi diri, interpersonal bagaimana dia orang lain. Natural mana natural? Alami. Masih itu masih alami. Ya. Makanya untuk apa itu mempengaruhi itu biasanya itu di kalangan mahasiswa. Dia masuk di kalangan mahasiswa. Gosok fikri itu di kalangan mahasiswa. Tentukan tujuan dan cita-citamu. Ya, harus ada cita-cita. Cita-cita saya dulu itu saya ingin jadi tentara. Oh ya. Ya, tapi niatnya jelek. Saya ingin jadi tentara, ingin bersunung. Tapi masalahnya saya dulu betul. Ya, kalau suruh push up gak kuat. Enggak mungkin jadi tentara. Nah, jadi pengenangan tentara. Dulu pernah saya ngajar anaknya dan Lana Lampung. Saat itu saya ditawari untuk jadi marinir. Pak mau jadi marinir nggak? Bagian dinro, bimbingan rohani. Oh mau. Tesnya apa? Tesnya sama Pak dengan yang lainnya, hanya formalitas. Ya tesnya apa dulu? Lama tenang. Wah ini. Saya bisa anakku nggak bisa timbul dulu. Kalau sudah timbul tuh urusannya beda, barang-barang rumah sakit. Terus yang kedua, kenapa? Push up. Nah, masalahnya kalau push up itu perut dan badan harus sampai ke bumi, nggak bisa gantung gitu. Ya, boleh nggak Pak? Ya Pak, boleh dong. Yang ketiga itu set up. Set up. Terus yang keempat squat jump. Ini podo wae ini soal. Ngasih ngomongan tapi diawali dengan penyiksaan dulu ya. Saya dulu ditawari, bahkan dijamin untuk lulus. Karena pada saya lulus seperti itu,
cita-citanya dirubah. Tadi jadi tentara, sekarang jadi kiai. Kita jangan kalah dengan Anwar Zahid. Karena Anwar Zahid sudah disaingi sama Firman. Cita-cita. Apa tujuan Anda kuliah? Pertama, orientasi ilmu ada, ya. Tujuan kuliah itu kan ada orientasinya ilmu. Kita bisa berapa? 21. Oh, sama. Ya. Orientasi ilmu. Yang kedua, orientasi kerja. Yang ketiga, orientasi prestasi dan kontribusi. Ini cara belajarnya itu beda-beda. Nah ini yang paling bodoh, yang paling bodoh, yang paling banyak orang santri. Ayo. Di kampung nggak laku-laku, kuliah lah, kuliah, bisa laku, ya, statusnya rambu, orang bujur-bujur, kampung lagi, kuliah, ya. Tapi orientasinya jodoh, jadi setiap ke kampus pakai bedah, pakai lipstick, pakai bedah, ya, dari perhatian. Ya. Jadi kalau yang tadi itu orientasi ilmu, ini beda dengan orang yang kuliah dengan orientasi kerja. Kalau orientasi ilmu itu selama dia kuliah akan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari berbagai aspek kan. Tapi kalau orang yang orientasinya kerja, harta, itu kuliah itu disambi, bukan kerja sambil kuliah, bukan kuliah sambil kerja, tetapi kerjanya di kuliah. Ada juga yang bukan nikah sambil kuliah, tapi kuliah sambil nikah. Itu beda. Ya. Jadi orientasinya orientasi kerja. Jadi kuliah disambi. Di sana golongannya sekian. Kuliah mata kuliah ini, tak usah. Golongannya, nah gitu. Di sana ada perlipatan, dan ini kuliah kan, lipat dulu. Akhirnya kalau lulus, lipatnya ya segitu aja. Ya. Harta itu kalau dicari kan nggak akan ada habisnya, ya, nggak akan ada habisnya. Saya kemarin saya dengan kawan itu datang orang terima. Nah, seorang pengusaha kontraktor. Waktu itu saya menceritakan ada teman yang per bulan angsuran leasingnya itu 40 juta. Saya mikir 40 juta dari mana bayar kreditannya, ya kan? Karena saya beli traktor 2. Kata temannya satunya, berapa Pak? 40 juta. Itu cuma bersin ya saya kata. Gaya banget. Memang Bapak berapa? Saya itu Pak sebulan 250. Nah, leasingnya itu 250 juta. Aku ngumpulin 250 juta itu, ya. Dari saya nangis cengar sampai nanti berok-berok, tidak terkumpul-kumpul. Belanja cukup hanya satu bulan. Ya, heleng-heleng. Ya dapat. Dan saya ngumpulin. Mau daftar haji aja, ya. Mau daftar haji itu, pala jadi kaki jadi pala, mata jadi hidung itu jadi mata kok. Nah, ini kok kreditan 250 juta. Ya. Kalau kita beli pupuk, wah, ya. Kalau kita beli endol, wah, orang menanggung nilai itu sudah mobil. Kalau orientasinya kerja, orientasi prestasi, ya. Ini biasanya orangnya itu lomba di mana-mana lomba ini bukan kuliah ditinggalin. Ikut MTQ sana, untuk MTQ sini, MTQ sana. Nah, yang ini orientasi jodoh. Kalau habis nikah sudah selesai. Tujuan saya sudah tercapai. Kan orientasinya jodoh. Orientasinya jodoh. Makanya saya katakan DF itu punya nama. Saya pernah diceritain salah satu keluarga yang anaknya dilamar. Awalnya mau ditolak itu. Pertanyaannya ternyata itu anak DF akhirnya diterima. Bapak satu nanya sama saya, dulu anak itu kayak apa?
Padahal di sana terosip. Terosip celah. Apalagi yang mumtaz. Makanya kalau antum nilainya mumtaz, sekarang udah sibuk cari jodoh, selamat proyek. Yang terosip aja. Apalagi yang mumtaz. Pokoknya nggak usah khawatir lah, tampang pas-pasan nanti dapat jodoh yang lumayan. Ya, jumlah wanita kan lebih banyak. Laki-laki itu menang milih, tenang aja. Antum menang milih, tapi wanita menang nolak. Gitu. Jadi kalau antum ditolak jangan bunuh diri. Ya, menentukan cita-cita yang target. Ya, cita-citanya harus besar. Ya, kalau cita-cita terlalu besar, cita-cita lu apa? Susah-susah rongsok sih. Dan buat cita-cita itu, ya cita-cita itu sesuatu yang ma'rifat, jangan nakirah. Ya, cita-cita apa? Berguna bagi nusa dan bangsa. Apa coba? Berguna bagi nusa dan bangsa itu ya berguna. Bukan apa ya berguna. Jadi jangan nanti lo harus mati. Cita-cita itu apa? Presiden. Wah, kamu rektor. Walaupun nanti besar rektor TPA. Lu yang rektor. Gak ada yang nanti latih sendiri, kan? Dia susah-susah kan? Terus kemudian cita-cita itu harus bermanfaat, ya. Tanya cita-cita apa? Menggantikan posisi bapak. Wah, dan bapak posisinya apa? Kau. Kalau itu kamu mesti jenazah nggak usah kuliah, ya. Nggak usah banyak gaul dengan kuntilanak aja. Semangat, ya. Kalau sudah digantungkan cita-citanya, cita-cita manfaat, semangat. Ya, gitu. Saya ingin menjadi bapak yang soleh. Makanya waktu saya banget bapak soleh, saya harus mendapatkan istri yang solehah. Kalau sudah mendapatkan istri yang soleh, saya akan mendapatkan anak yang soleh. Tapi bapaknya pecicilan, semua nggak mungkin, ya. Semangat. Jangan kurang tidur, ya. Di kerja masih ada, masih makan yang ada dulu. Terus besok, ya kalau ada nyari kalau ada, nah masukannya pasti di besok. Nah, nggak ada targetan, nggak semangat gitu. Lihat ditawari kerjaan, di sana, kontrak. Saya cuma terbulian laki-laki kan. Laki-laki yang nggak semangat, laki-laki yang kan, itu kayak pilih pertolongan gitu. Ya, itu benar ya. Balik itu apa? Saya mengatakan ke orang tuanya, mengapa anaknya dilahirkan? Ya, masukin lagi ke perut, reinkarnasi. Ya, buat yang bagus. Anak kayak gini kan dilahirkan, ya Allah, gitu kan. Dan nanti tunggu lebaran nanti harus sembuh. Terus, ya. Nah ini cita-cita harus terdefinisikan dengan jelas. Pengen jadi guru. Guru apa? Harus jelas. Guru silat, kan? Guru ngaji, guru matematik, geografi, ya itu harus jelas. Pengen jadi guru. Nah, guru maling ya guru. Sekarang ya guru. Legitimasi yang tinggi, ya cita-citanya itu legitimate, apa legitimate? Ya, ada nilai di hadapan. Jadi cita-citanya itu bergengsi. Saya ingin jadi abdi yang soleh. Saya ingin jadi polisi yang soleh. Jarang kan polisi yang soleh. Di Facebook kan, coba lihat. Sama Pak Polisi. Siapa dia? Apa kerjanya? Satu dua tiga empat. Gitu. Itu yang jawab orang SD. Siapa dia? Pak Polisi. Apa kerjanya? Satu. Minta duit. Dia jawab orang SD. Satu minta duit, yang kedua jaga jalan. Jaga jalan.
Yang ketiga menilang-nilang. Jelek banget. Jelek banget. Nanti ada kiai gambar, ya itu tenung. Siapa ini? Kiai. Bukan siapa? Bukan orang. Kiai itu aja bukan orang. Orang. Kalau kita itu yang ada nilainya. Sudah selesai. Ya, yang ketiga atasi segala hambatan dan problema. Apa saja? Yang mana? Sama ragam-ragam problema kita. Pertama, mahasiswa home oriented, dekur, ngomahan setiap Jumat sore Ustaz Arji Ustaz. Ini mahasiswa. Ya tas HP pulang-pulangan. Mandiri. Mau dikasih waktu libur 2 hari nambah pulang. Untuk sampai rumah tidur. Ya. Karena kalau tidur di sini kan disiram kayak tadi pagi. Tapi kita sebutkan lah, cukup saya tahu. Ya, masih tak super, ya, problem-problemnya masih tak super kan? Bulan, ya, nggak ada kemajuan. Nah, selesaikan. Nah, mahasiswa abadi, MA, sibuk gayanya. Enggak selesai. Semester berapa? Hitung. 20 ya? Enggak, kartu mahasiswanya udah selesai. Ya. Jadi yang dulunya teman kuliah ini sekarang jadi dosen dia. Nah, hebat. Jadi jenis. Oke, itu dulu karena sudah isya. Makanya saya bilang kalau saya suruh ngisi itu jangan dikasih waktu hanya sejam, 5 jam sampai malam. Gitu. Ya. Tapi insya Allah enggak paling sayang. Ya. Padahal Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.